Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan, analisa, dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Hutan Sancang, hutan angker, sisa hutan alam tropika terakhir di Pulau Jawa. Sejarah hutan di Jawa tidak dapat dipisahkan dari kisah pembangunan perkembangan kehidupan manusia yang ada di Pulau Jawa sejak zaman purba. Hal ini semakin dipicu oleh tumbuhnya pusat kebudayaan berupa kerajaan yang ada. Perubahan hutan alam Jawa secara drastis terjadi sejak abad ke-18, zaman penjajahan Belanda, dari hutan seluas 10,6 juta hektar menjadi tinggal 3,3 juta hektar pada akhir tahun 1900-an. Pada periode tahun 1850 sampai tahun 1930 hutan banyak ditebang untuk kepentingan pertanian dan perkebunan. Konversi ini bahkan masih terus berlangsung setelah kemerdekaan hingga tahun 1989, dan sejak saat itu grafiknya cenderung mendatar, karena memang kawasan yang akan dikonversi sudah habis. Pada tahun 2013, hutan alam di Pulau Jawa tersisa seluas 1,035 juta hektar. Selanjutnya pada tahun 2017, tutupan hutan alam mengalami deforestasi kembali dengan sisa hutan alam sekitar 905.000 hektar dengan sekitar 10.000 hektar dibebani izin berupa tambang. Apabila dilihat dari data tutupan hutan, alam dan tanaman, di tahun 2015 hutan seluas 3,206 juta hektar menjadi 2,711 juta hektar pada tahun 2020, data BPS 2021. Hutan Sancang atau lebih dikenal dengan Leuweung Sancang yang terletak di Kabupaten Garut bagian selatan, merupakan bagian dari hutan tropika alam yang tersisa di Pulau Jawa. Leuweung Sancang merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan status cagar alam pada tahun 1959, ditegaskan kembali pada tahun 1961, 1978, dan di tahun 2014 berdasar Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 1860 Menhut VII-KUH 2014 pada tanggal 25 Maret tahun 2014 di mana luas cagar alam Leuweung Sancang kemudian ditetapkan seluas 2.313,90 hektar. Tipe vegetasi hutan Sancang termasuk hutan tropika dataran rendah, hutan mangrove, dan hutan pantai, dengan kondisi flora fauna yang beraneka macam. Di kawasan ini terdapat beberapa jenis flora seperti palahlar, Dipterocarpus sep, yang merupakan satu-satunya jenis dari famili Dipterocarpacea yang asli Pulau Jawa, Kaboa, Lumnitsera racemosa, yaitu tumbuhan yang khas di Sancang dan sering dihubungkan dengan harimau Kajajaden Sancang, serta Warrejit, Excoecoria ocha, yang mengandung racun dan berbahaya bagi manusia, dan Rafflesia patma, flora parasit obligat yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar. Di sini juga bisa dijumpai satwa langka khas Jawa,
yaitu owa Jawa, Hilobat smoloh, macan tutul Jawa, Panthera pardus, merak, Pavo muticus, rusa, Cervus timorensis, dan jenis satwa lainnya. Banteng juga pernah hidup di Sancang yang pada tahun 1994 tercatat sejumlah 96 ekor. Namun, saat ini, banteng Sancang dipastikan punah. Mendekati tahun 2000, keadaan cagar alam, Leweng Sancang terus mengalami tekanan berupa penjarahan dan perambahan. Kerusakan hutan mulai terlihat sejak tahun 1995 seluas 162 hektar, dan pada tahun 1998 tercatat kerusakan hutan seluas 388 hektar, kemudian tahun 2000 menjadi 698 hektar dan tahun 2002 kembali meningkat menjadi 936 hektar. Di tahun 2004 menurut BKSDA, sekitar 1.000 hektar hutan Sancang telah dibabat menjadi lahan terbuka atau hampir setengahnya dari luas keseluruhan cagar alam Leweng Sancang. Namun pada pertengahan Februari tahun 2023 sisa-sisa penjarahan yang merubah hutan alam menjadi kebun pisang dan areal pertanian lainnya mulai tidak terlihat. Masyarakat dilarang untuk merusak kawasan hutan Sancang. Hal ini ditegaskan oleh bukti hasil pengamatan dari citra satelit melalui aplikasi Google Earth. Hampir seluruh kawasan cagar alam Leweng Sancang terlihat tertutup oleh pepohonan, walau tampak perbedaan penampakan tajuk pohon di areal bekas penjarahan dengan areal yang sebelumnya utuh tidak terjamah. Tidak tampak lagi adanya areal terbuka sebagai lahan pertanian. Bahkan pemasangan patok tata batas pun sudah beres dikerjakan, mulai patok pertama di Cisanggiri sampai patok terakhir di Cikaengan. Saat menyebut Leweng Sancang akan terasa ada aura angker, karena berkaitan dengan kisah dan legenda yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi, putranya Kian Santang, Kerajaan Pajajaran, Harimau Siluman atau Kajajaden, serta pohon Kiboa. Pada awal abad Masehi, hutan ini dikenal sebagai Kalang Wisena yang dihuni oleh keturunan dari kerajaan yang ada di Gunung Handalus, Gunung Salak, Bogor sekarang. Di sini memang tempat Prabu Siliwangi menjadi penguasa kerajaan Pasundan. Kalaupun dihubungkan dengan Harimau Siluman atau Kajajaden, maka kejadiannya di Gunung Sanghyang, sekarang dikenal sebagai Gunung Gelap antara Pamengpek dan Garut, bukan di Leweng Sancang ini. Kisah yang menghubungkan Prabu Siliwangi dan putranya Prabu Kian Santang dengan agama Islam, periode zamannya juga tidak pas. Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang hidup di daerah Garut pada abad kedua sampai 3 Masehi, sekitar 4 atau 5 abad sebelum lahirnya agama Islam di kota Mekah, Arab Saudi. Banyak yang menyebut hutan Sancang sebagai tempat kejadian yang berhubungan dengan Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran di Bogor. Itu juga keliru, karena yang dimaksud adalah Sri Baduga Maharaja yang mengambil gelar atau sebutan Prabu Siliwangi, dan mereka hidup di abad ke-15 sampai 16 Masehi dan menjadi penguasa kerajaan Pajajaran yang berpusat di Bogor. Memang salah seorang istrinya ada yang sudah beragama Islam. Walaupun rangka waktu kisah dan legenda yang dipercayai itu tidak pas, namun memang Leweng Sancang dikenal sebagai hutan yang angker. Dilarang bicara sembarangan dan berbuat hal yang tidak patut. Orang atau pengunjung bisa saja tersesat dan susah keluar dari hutan Sancang atau bahkan kesurupan. Akibatnya orang menjadi berhati-hati dan takut untuk merusak hutan. Semoga hal ini akan membuat hutan Sancang tetap awet dan terjaga. Perusakan hutan di awal tahun 2000-an semoga tidak terjadi lagi dan menjadi pelajaran mahal.
Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.